Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita masuk pada kitab At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'in fi Dirasatil Ajrumiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Ahmad Ibn Sabit Al-Wasabi tentang nasaih wa taujihat qabla syuru' fi dirasatil kitab. Nuwasil darsana fi safha 8, kalimat mudhi'a fil hathi ala ta'allumin nahwi. Kalimat yang menerangi di dalam memotivasi untuk mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwi ma'rifatuhu daruriyah. Ilmu nahwu itu mempelajarinya, mengenalinya adalah sesuatu yang daruriyah. Daruriyah itu sesuatu yang harus. Likulli man yuzawil kitaba wal khitabah wa mudarasatil adabil arabiyyah. Bagi setiap orang yang menggeluti al-kitabah, menulis, wal khitabah, khitabah, ngomong, public speaking bahasanya, wa mudarasatul adabil arabiyyah, dan mempelajari adab al-arabiyyah. Jadi ilmu nahwu itu sesuatu yang darurah, sangat penting bagi orang yang bergelut dalam bidang penulisan, dalam bidang khitabah, public speaking, dan dalam bidang pelajaran adab-adab bahasa Arab. Qala Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah, Abu Bistam al-Wasiti, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha tazidu fil aql. Kata Syu'bah Ibn al-Hajjaj, beliau mengatakan ta'allamu al-arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab, fa innaha tazidu fil aql, karena mempelajari bahasa Arab itu membuat akal cerdas. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Syafi'i rahimahullah ta'ala, ahlul arabiyyah jinnul insi yubsirun ma la yubsirun nas. Pakar bahasa Arab adalah jinnul ins, jinnya manusia. Yubsirun ma la yubsirun nas, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Alangkah indahnya ya ikhwan ungkapan dua ulama besar ini tadi. Yang pertama ungkapan Al-Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj, beliau mengatakan yang namanya bahasa Arab itu membuat orang cerdas, melatih akal untuk berpikir. Dan juga ditambah uniknya, kata Al-Imam Syafi'i, orang yang belajar bahasa Arab dan mumpuni, dia ibarat jin dari kalangan manusia. Kenapa? Karena jin itu melihat umat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat dia. Nah, orang yang bisa pandai dalam bahasa Arab, dia bisa mengi'rab, bisa membaca sesuatu kalimat yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Ya, betul tidak? Nah. Qala Ibnul Wardi rahimahullah, berkata Ibnul Wardi, jammilil mantiqa bin nahwi faman yuhramul i'raba bin nutqil
faman yuhramul i'raba bin nutqi ikhtabal. Kata Ibnul Wardi, jammil al-mantiq, hiasi, perindahlah ucapan, bin nahwi, dengan ilmu nahwu. Faman yuhramil i'rab, siapa yang terhalangi dari i'rab, bin nutq, dengan mengucapkan bahasa Arab yang benar, ikhtabal, maka dia akan rugi. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin fi Syarh al-Ajrumiyah, dalam syarah al-Ajrumiyah. Syekh Ibnu Utsaimin punya syarah al-Ajrumiyah. Beliau mengatakan, an-nahwu fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Ilmu nahwu itu di awalnya sa'b, susah. Namun wa fi akhirihi sahlun, namun pada akhirnya ada kemudahan. Wa qad musila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadid. Sungguh ya, diumpamakan nahwu itu ibarat suatu rumah yang terbuat dari bambu, qasab, wa babuhu min hadid, dan pintunya dari besi. Ada rumah dari gedek, katanya orang Jawa, ya tahu antum, rumah dari gedek, paham deh, yang bambu dianyam itu gedek ya, istilah orang Jawa. Hah? Bilik namanya, ya, yang dari bambu dianyam, ibarat rumah yang terbuat dari bambu tadi, dari bilik derita. Yakni annahu sa'bud dukhul, maksudnya apa? Susah masuknya. Lakin akan tetapi, ini beri, antum punya kitab enggak? Enggak punya. Nah, walakin idza dakhalta sahula 'alaika kullu syai'in. Udah punya semua? Walakin idza dakhalta, kalau engkau masuk, sahula 'alaika kullu syai', maka akan mudah bagimu segala sesuatu. Walihada, oleh karena ini, yanbaghi lil insan, selayaknya bagi seseorang, ayyahrisu ala ta'allumi mabadihi, untuk semangat mempelajari mabadi. Mabadi itu apa? Dasar-dasarnya. Hatta yasula 'alil baqi, supaya mudah bagi dia yang sisanya. Jadi kalau antum mau mudah belajar itu, pelajari dasarnya dulu. Kalau sudah belajar dasar, nanti sisanya akan mudah. Wala ibrata biqauli man qal innan nahwa sa'bun ala ta'allumi mabadihi hatta yatakhayyal at-talib annahu lan yatamakkan minhu. Tidak teranggap ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya ilmu nahwu itu susah bagi orang yang ingin mempelajari permulaannya, sehingga tergambarkan bagi seorang thalib tadi bahwasanya dia tidak memungkinkan untuk mempelajari nahwu. Kadang ada orang bilang susah belajar nahwu itu. Tidak juga susah. Susah itu karena belajar tidak di murojaah. Ya benar? Tidak diingat, itu yang jadi susah. Fa inna hadza laisa bisahih. Kalau ini tidak benar omongan orang yang ngomong belajar nahwu itu susah. Walakin idza rakkaza ala awwalihi yashulu
alaika akhir. Akan tetapi kalau seseorang itu rakaza, terkiz, fokus di awal-awal, maka akan mudah di akhirnya. Faham? Jadi ada fokus dulu di awal. Kalau antum fokus di awal, di akhirnya akan mudah. Intinya apa? Ada kefokusan dulu di awal. Wadih? Jelas? Ini apa ya, kitab-kitab kita itu? Yang usul min usul belum selesai ya? Enggak. Ini satu. Apa lagi? Kitabul ilmi. Ya. Samain yang terputus yang masalah Al-Qur'annya. Mungkin insya Allah nanti setelah sholat zuhur nanti kita lanjut yang Al-Quran ya. Kita lanjut ini Hilyah Ahlil Quran setelah sholat zuhur ya. Jelas? Muqaddimatun, ada muqaddimah yasirah fi ilmin nahwi, muqaddimah yasirah pada ilmu nahwu. Ta'rifuhu, definisinya. Definisi ilmu nahwu. An-nahwu lughatan, nahwu secara bahasa. Yutlaqu ala ma'anin katsirah. Diitlakkan pada makna-makna yang sangat banyak. Minha al-qasdu. Di antara makna ilmu nahwu adalah al-qasdu, tujuan atau ingin, gitu loh. Itu diantara makna ilmu nahwu. Afan, ana ulangnya. An-nahwu lughatan, nahwu secara bahasa, yutlaqu ala ma'anin katsirah. Lafaz nahwu, bukan ilmu nahwu tapi lafaz an-nahwu. Lafaz an-nahwu itu secara bahasa banyak makna. Di antaranya adalah al-qasdu, ingin. Taqul, engkau katakan nahautu jihataz zaid. Nahautu jihataz zaid. Ai qasadtuha. Maknanya aku menginginkannya. Wastilahan, secara istilah, nahwu adalah ilmun, suatu ilmu, biusulin, suatu ilmu dengan dasar-dasar atau dengan pokok-pokok, mustanbatoh, yang teristinbat, diambil, mustanbatoh itu yang diambil min kalamil Arab, dari ucapan orang Arab. Nah, jadi seperti itu. Jadi nahwu itu adalah ilmu dengan dasar-dasar yang diambil dari kalam Arab, bukan kalam jemelahat, tapi bahasa orang Arab, bukan bahasa orang Jawa. Jadi ilmu nahwu itu sumbernya dari mana? Orang Arab. Yu'rafu biha, dengannya lah dikenali ahwalu awakhiril kalim, dikenali kondisi akhir-akhir kata, i'raban wa binaan, secara i'rab ataupun bina. Fahimtum? I'rab itu perubahan, bina itu paten. Samaratuhu, buah. Apa sih buah belajar ilmu nahwu? Faedah belajar ilmu nahwu. Saunul lisan anil khata'i fil kalam, menjaga lisan dari kesalahan tatkala berucap.
menjaga lisan dari kesalahan tatkala berucap. Wal isti'ana bihi ala fahmi ma'anil kitabi was sunnah, serta isti'anah meminta pertolongan, menjadikan bantuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, wa mukhatabatil Arab ba'dihim li ba'din, dan juga untuk ngobrolnya orang Arab sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi tujuan belajar ilmu nahwu menjaga lisan kita supaya tidak salah, dan juga digunakan untuk membantu memahami Al-Quran dan Sunnah, dan juga untuk supaya bisa ngobrol dengan orang Arab. Syarafuhu, adapun kemuliaannya, bi syarafi samarati, sesuai dengan kemuliaan dari buahnya tadi. Kalau dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, berarti ilmu nahwu semakin mulia. Wadi'uhu, wadi' itu artinya peletak. Peletak batu pertama, siapa sih yang meletakkan ilmu ini? Al-masyhur anna awwala wadi'in, yang masyhur bahwasanya yang pertama kali peletaknya lahu huwa Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada yang bilang pertama kali peletak ilmu nahwu ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, atau kunyanya Abul Aswad. Namanya adalah Zalim ibnu Amr. Namanya Zalim bin Amr. Ngapa antum kaget? Ya nama dia, bawaan lahir. Ya tapi salah itu ya. Nah, masih nama anak Zalim. Mungkin orang jahiliyah, nenek moyangnya itu belum kenal ngaji mungkin. Ya wajar saja. Dia kan dia tabi'in, dia Abul Aswad Ad-Du'ali ini tabi'in. Bi amri amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib, dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hukmu ta'allumihi, hukum mempelajari ilmu nahwu. Al-wujub al-kifai, wajib kifayah. Wa qad yata'ayyanu ala ba'din duna ba'din, dan terkadang berubah menjadi yata'ayyan itu fardu ain pada sebagian, tidak pada sebagian yang lain. Jadi belajar ilmu nahwu itu hukum asal adalah fardu kifayah, namun terkadang berubah menjadi fardu ain. Kaman arada tafsir al-Quran al-Karim, sebagaimana bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran, bagi orang yang ingin menjadi ahli tafsir, ya wajib dia belajar ilmu nahwu. Wadih? Jelas? Jelas ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Antum murajaah baik-baik. Hafalkan tadi ucapan Syu'bah bin al-Hajjaj, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha tazidu fil aql. Kata Imam Syafi'i, ahlul arabiyyah jinnul insi yubsirun ma la yubsirun nas. Antum hafalkan yang seperti ini tadi ya. Nah, di murajaah sedikit-sedikit antum murajaah. Ana ndak cepat-cepat tapi pelan-pelan. Ya, naktafi bihadzal qadar. Tapi ingat di murajaah. Tapi kalau antum ndak murajaah, lewat saja, sama saja.